kan ada 3 poros. Bisa jadi 2 poros, kita tunggu nanti. Ya ini pertimbangan saya, karena kan ini kan waktunya tinggal 1 bulan. Syukur-syukur alhamdulillah bisa ketemu sampai 2 calon, itu sangat memperpendek waktu dan sangat efektif. Rakyat pun juga senang. Hingga nanti mau 2 poros, mau 3 poros, kami ikut aja. Baik, pemirsa, Mas Saiful Huda. Jadi apa yang disampaikan Gus Jazilul itu agak serupa ya dengan PDI Perjuangan. Apakah ini infonya dari Intel yang sama ya? Enggak, prinsipnya mau berapa poros pun pasangan Amin, Mas Anies dan Gus Imin siap untuk meladeni. Untuk bergabung. Tapi saya kaget sebenarnya. Ada beberapa catatan. Yang pertama saya kaget Mas Eriko menatap Pilpres 2024 dengan keraguan dan tidak percaya diri. Menurut saya bukan karakter PDIP sebenarnya, apalagi sebagai partai pemenang pemilu. Semestinya saya membayangkan Mas Eriko harus percaya bahwa mau poros berapapun, saya kira harus tetap optimis. Keraguan yang mana, Mas Saiful? Ya keraguan, masih membayangkan ngajak Pak Prabowo, masih membayangkan hanya ada 2 poros dan seterusnya. Itu yang pertama ya. Saya merasa Mas Eriko menatap Pilpres dengan tidak optimis. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ini bisa kita lihat dari hasil survei bahwa elektabilitas semua kandidat capres belum memenuhi angka psikologis aman 51%. Nah dalam posisi begini lalu wajar semua pihak membayangkan menggabung-gabung supaya mencapai angka psikologis aman 51%. Nah dalam posisi itu kita perlu pertegas bahwa sampai hari ini memang publik belum menjatuhkan pilihan mayoritas siapa yang akan menjadi calon presiden. Itu catatan kami. Catatan kami yang ketiga, PKB sejak dari awal posisinya presiden threshold 20% itu sebenarnya sudah mereduksi dinamika demokrasi kita. Karena itu waktu itu kami sempat mendorong supaya 20% presiden threshold itu dikurangi, kira-kira cukup 10% deh. Semangatnya adalah supaya kita semuanya, demokrasi kita semuanya bisa menyuguhkan banyak figur alternatif yang bisa dipilih oleh masyarakat. Nah, jangan sampai sudah 20% presiden threshold kita yang menjadi bagian dari reduksi demokrasi kita, tereduksi lagi dengan skema hanya 2 pasangan gitu. Nah menurut saya ini pertaruhan yang menurut saya tidak baik bagi kesehatan demokrasi. Baik, oke. Tapi begini Mas Saiful, tadi pertanyaan soal dari mana info ini bisa muncul, itu sebetulnya bagaimana ceritanya? Kan nothing happens by chance ya in politics. Saya makin meyakini bahwa skenario harus 2 pasangan, bahwa ada skenario akan menjodohkan Pak Ganjar dan Pak Prabowo yang sudah lama ini sudah hampir 2 tahun yang lalu. Jangan-jangan skenario ini betul-betul akan dijalankan oleh Mas Eriko gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, menurut saya semakin pas pilihan PKB dan Nasdem dan PKS membangun poros Amin lah kira-kira begitu. Oke. Baik kalau begitu langsung ditanggapi Bang Eriko. Sepertinya ada ketidakoptimisan di PDI Perjuangan. Kemudian apakah karena itu sehingga ingin menjalankan skenario Ganjar Prabowo? Coba lihat dari tadi Mbak Sir. Lihatlah, saya dari tadi tersenyum lihat. Malah yang paling serius Mas Saiful Huda. Karena kenapa? Tadi Bung Jazilul Wahid itu tentu bukan sembarangan berbicara. Tentu tidak ada asap, kalau tidak ada api, kan begitu kan? Nah, coba bayangkan ya, yang sudah surat menyurat nih, ya kan? Sudah deal, sudah apa? Nah, itu dimulai dari PKB, bisa tiba-tiba berubah di tikungan tajam, berbalik. Itu hal yang hampir tidak mungkin bisa terjadi. Lah, apalagi kalau mau menjadi 2 poros, siapa bilang tidak mungkin?
Sangat mungkin, hanya tinggal kembali kepada pilihan dari masing-masing poros tentunya. Karena kenapa? Tadi saya sudah sampaikan juga, bukan kemungkinan itu, masih tetap paling besar kemungkinan 3 poros, tapi bukan berarti kemungkinan 2 poros tidak bisa. Yang sangat kecil kemungkinannya sekarang menjadi 4 poros. Kenapa? Itu terlihat dari sekarang bahwa memang kita bersama-sama kok, ada yang namanya koalisinya atau kerjasama perubahan yang sekarang seperti perubahan PKB di dalam tikungan yang tajam, kan begitu kan? Nah begitu juga ada yang melihat dengan meneruskan dari pembangunan yang sudah dilakukan Pak Jokowi Widodo. Nah, jadi segala kemungkinan ini masih mungkin. Hanya sekali lagi saya sampaikan tadi, pilihan ada kembali kepada masing-masing. Sama kedua, ini pasti siapapun ingin memenangkan hati rakyat. Nah, apakah 2 poros bukan demokrasi? Sangat demokrasi. Tadi kalau disampaikan Mas Saiful Huda bahwa reduksi dari 20% 10%, jangan lupa juga PKB ada di dalam DPR dalam menentukan juga elektoral untuk presiden itu 20%, dan itu disepakati bersama-sama. Itu kenyataan yang ada, dan apakah itu bukan demokrasi? Itu demokrasi juga. Biarlah nanti ini dalam semangat musyawarah mufakat, Mbak Sil, nanti ditentukan oleh para ketua umum partai nanti untuk bagaimana bersama-sama. Ya kalau koalisinya atau kerjasamanya perubahannya saudara saya dari PKB ya boleh-boleh saja, kan namanya mau berubah dari yang biasanya kita bersama-sama menjadi tidak bersama-sama, kan begitu. Jadi tidak ada keraguan dalam hal kami apakah untuk 2 atau 3 poros, kami siap karena kami sudah punya bakal calon presiden Mas Ganjar Pranowo. Terima kasih Mbak Sisil. Baik, tapi masih kita tunggu ya bacawa presnya sebenarnya siapa. Bang Eriko, nanti kalau mau lanjut ke agenda berikutnya kami persilakan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Kami lanjutkan kembali ya perbincangan. Wassalamualaikum. Bang, ada Mas Burhan. Mas Burhan, kalau kita bilang nothing happens by chance in politics, isu yang sudah bergulir 1,5 tahun belakangan kembali muncul. Kalau nothing happens by chance in politics, chance-nya itu apa yang membuat isu ini muncul kembali sih, Mas Burhan? Jadi kembali ke awal mula munculnya isu menjodohkan Mas Ganjar dan Pak Prabowo, yaitu bulan November 2022. Pada saat itu Mas Anies meroket elektabilitasnya pasca dideklarasikan sebagai capres oleh Nasdem. Selisihnya hanya 1,5% dengan Mas Ganjar di peringkat pertama dan elektabilitas Pak Prabowo merosot ke peringkat ketiga di bulan November 2022. Nah, kemudian muncul ide untuk menjodohkan. Karena kalau misalnya ketiganya maju, kemungkinan besar di putaran kedua yang lolos adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Dan tidak ada waktu buat Pak Prabowo untuk bisa mengalihkan pendukungnya memilih Mas Ganjar. Karena selisih antara putaran pertama dan putaran kedua hanya 1 bulan, kurang lebih. Nah, muncullah ide untuk menjodohkan. Cuma ide itu kemudian menjadi expired ketika Pak Prabowo makin kompetitif sepanjang 2023. Jadi endorsement Pak Jokowi berhasil memompa ban kempes Pak Prabowo sepanjang 2023, bahkan sempat menyalip Mas Ganjar di peringkat pertama. Meskipun belakangan Mas Ganjar sedikit unggul, tetapi keduanya secara statistik tidak signifikan selisihnya. Nah, kalau misalnya skenario menjodohkan itu muncul, dugaan saya ya dengan asumsi elektabilitas Mas Anies meningkat lagi. Nah, kalau misalnya masih seperti sekarang, kemungkinan masih berat karena kedua capres dari faksi pendukung pemerintah itu masing-masing optimis sekarang untuk memenangkan putaran kedua. Kira-kira begitu, Sylvia. Oke, baik. Terakhir, Mas Huda berbicara soal optimisme, kan saat ini Gus Jazilul dengan optimisnya mengatakan hanya pasangan Amin yang sudah siap mendaftarkan diri di KPU. Tapi sebelumnya kita tahu juga ada muncul wacana duet Ganjar Anies lewat mulut Said Abdullah dari PD Perjuangan. Menurut Anda opsi itu masih terbuka atau tidak? Masih mungkin atau tidak? Mas, sudah belum dibuka audionya? Oke, sorry. Saya pastikan tidak ada opsi itu karena pasangan Mas Anies dan Gus Imin sudah fix dan ya tinggal
KPU membuka pintu pendaftaran, kapanpun kita sudah siap untuk daftar. Nah, yang kedua saya ingin merespon Mas Burhanuddin. Saya kira menyangkut soal potensi koalisi atau penggabungan antara PDIP dengan poros Kim, Koalisi Indonesia Maju, saya kira tidak akan mempertimbangkan soal elektabilitas, kenaikan elektabilitas Mas Anies atau tidak menurut saya. Jadi pure itu semangatnya adalah mencoba untuk kembali pada opsi awal dan ketemu antara kepentingan PDIP dengan kepentingannya Pak Jokowi, saya kira ketemu pada konteks itu. Nah, saya kira pada poin itu kita bisa pahami kenapa isu ada dua poros ini kembali muncul dan itu disuarakan paling dulu oleh Mas Hasto selaku Sekjen PDIP. Nah, tinggal sekali lagi kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Dan sekali lagi pasangan Amin, Mas Anies dan Gus Imin siap mau dua pasangan maupun tiga pasangan. Oke, terima kasih Mas Saiful Huda dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi tadi. Baik, kita lihat saja ya di sisa waktu yang ada bagaimana kemungkinannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.